Perkenalkan, nama saya Rismawati Jibua dari Universitas Prima Indonesia, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Prodi S1 Kebidanan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang persalinan prematur. Perlu kita ketahui bahwa persalinan prematur adalah usia kehamilan antara 28 minggu sampai 37 minggu dengan berat badan bayi antara 1000 sampai 2499 gram. Nah, persalinan prematur ini diklasifikasikan berdasarkan usia kehamilan. Yang pertama, persalinan prematur sangat dini. Nah, usia kehamilannya itu kurang dari 28 minggu. Kemudian persalinan prematur sedang. Nah, usia kehamilannya itu 28 minggu sampai 31 minggu 6 hari. Dan yang terakhir adalah persalinan prematur akhir atau late. Ini berkisaran usia kehamilannya itu antara 32 minggu sampai 36 minggu 6 hari. Nah, ada beberapa penyebab dari persalinan prematur. Yang pertama, adanya faktor maternal. Nah, faktor maternal ini termasuk seperti infeksi saluran kemih pada si ibunya, kemudian tekanan darah tinggi atau preeklamsi dan juga eklamsi pada si ibu. Nah, jika terjadi preeklamsi atau sampai terjadinya eklamsi, maka akan merusak sistem pembuluh darah. Nah, jika terjadinya kerusakan pada pembuluh darah, maka akan mengakibatkan kerusakan pada endotel. Nah, endotel ini merupakan lapisan pembuluh darah yang paling dalam. Nah, sehingga mengakibatkan si plasentanya ini akan terlepas dari dinding rahim, sehingga si bayinya tidak akan mendapatkan pasokan nutrisi maupun oksigen secara maksimal. Nah, kenapa dianjurkan untuk persalinan prematur? Karena ibu yang memiliki hipertensi atau tekanan darah tinggi, karena untuk mengantisipasi kegawat daruratan pada si ibunya maupun pada janinnya. Nah, tetapi kalau misalnya si ibunya usia kehamilannya kurang dari 37, dia mengalami preeklamsi, maka kita melakukan pemantauan saja. Tetapi kalau misalnya ibunya sudah mengalami eklamsi, maka kita harus merujuk atau memberikan merekomendasikan ke fasilitas yang lebih memadai seperti ke dokter OB-GYN untuk melakukan pemantauan yang lebih lanjut. Nah, kemudian faktor maternalnya ini adalah seperti si ibunya kecanduan rokok, minum alkohol dan mengonsumsi obat intoleran seperti narkoba. Kemudian tidak melakukan perawatan atau pemeriksaan kehamilan secara rutin. Kemudian ada faktor janin. Nah, faktor janin ini seperti kehamilan kembar. Nah, kenapa kehamilan kembar ini dianjurkan untuk persalinan prematur? Karena plasentanya ini akan lelah atau mudah lelah karena memberikan pasokan nutrisi dan oksigen kepada dua bayi sekaligus, sehingga mengakibatkan plasentanya ini nanti bisa tidak maksimal untuk memberikan atau menjalankan fungsinya. Kemudian faktor janin ini ada kelainan kongenital, kemudian terhambatnya pertumbuhan si janin. Kemudian adanya faktor plasenta. Nah, faktor plasenta ini yang pertama ada solution plasenta. Nah, solution plasenta ini adalah terlepasnya sebagian atau seluruh plasenta dari dinding rahim. Nah, sehingga akan mengakibatkan kekurangan pasokan nutrisi maupun oksigen kepada si janinnya, sehingga akan lebih dianjurkan untuk melakukan persalinan prematur atau yang lebih awal. Nah, salah satu faktornya tadi karena ibunya mengalami preeklamsi. Kemudian adanya plasenta perfia. Nah, plasenta perfia ini adalah di mana plasentanya ini tuh berimplementasi di segmen bawah rahim, sehingga menutupi sebagian ataupun seluruh dari jalan rahim, sehingga bayi itu tidak bisa dilahirkan secara normal. Nah, tanda dan gejala pada persalinan prematur ini, yang pertama yaitu kontraksi uterusnya itu teratur, bisa lebih dari 4 kali dalam 20 menit dan juga lebih dari 8 kali dalam 60 menit. Kemudian adanya nyeri pada punggung bawah, kemudian adanya tekanan pada panggul, kemudian adanya perubahan serviks seperti serviksnya mulai menipis dan terjadinya pembukaan, kemudian peningkatan keputihan pada pervaginan, kemudian yang terakhir itu pecahnya
ketuban sebelum waktunya atau KPD. Nah, kemudian ada komplikasi. Nah, komplikasi ini akan terjadi kepada si ibunya maupun kepada si janinnya. Nah, yang pertama kepada si ibunya akan mengalami infeksi chorium nionitis. Kemudian chorium nionitis ini merupakan infeksi selaput ketuban. Kemudian adanya pendarahan postpartum dan juga trauma jalan lahir. Kemudian komplikasi yang terjadi pada si bayi, yang pertama sindrom gangguan napas atau RDS. Kemudian ada sepsi neonatal, kemudian adanya gangguan pendengaran maupun penglihatannya. Nah, kemudian ada penanganan yang perlu kita berikan pada persalinan prematur. Yang pertama yaitu jika bayinya lahir secara tidak cukup bulan, maka yang kita berikan yaitu memberikan suntikan kortikosteroid atau obat pemantang paru janin. Nah, kemudian jika misalnya si ibunya mengalami KPD atau ketuban pecah dini, maka kita berikan antibiotik profilaksis. Nah, ini untuk mencegah terjadinya infeksi neonatal. Kemudian ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya persalinan prematur ini. Yang pertama, kita anjurkan ibunya untuk melakukan pemeriksaan rutin seperti melakukan ANC, supaya ANC ini bertujuan untuk mengetahui tanda dan apa aja yang dialami oleh si ibunya. Kemudian deteksi dini dan pengobatan secara dini. Nah, jika misalnya ibunya mengalami atau sudah mengalami preeklamsi, maka kita sebagai tenaga medis memberikan penanganan seperti memberikan obat antihipertensi ataupun menganjurkan ke fasilitas yang lebih memadai. Kemudian pemberian progesteron pada ibu dengan risiko tinggi. Kemudian kita juga mengedukasi kepada si ibunya mengenai tanda dan bahaya persalinan prematur.